Kesultanan Utsmaniyah itu dimulai sebagai sebuah daerah kekuasaan kecil, namanya Kepangeranan, di Anatolia. Anatolia itu sekarang bagian dari negara Turki. Nah, yang mendirikannya adalah Osman Gazi, sekitar tahun 1299. Para pengikutnya yang dikenal sebagai orang Utsmaniyah adalah prajurit-prajurit yang pandai bertarung dan pemimpin-pemimpin yang kuat. Mereka memperluas wilayah dan pengaruh mereka, sampai akhirnya jadi kekuatan besar. Ada satu peristiwa sangat penting, yaitu penaklukan kota Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II. Kota itu lalu dinamai Istanbul dan jadi ibu kota yang baru. Ini mengubah keadaan kekuatan di dunia. Kesultanan ini menguasai jalur perdagangan utama antara Eropa dan Asia, jadi mereka semakin kaya dan berkuasa. Daerah Utsmaniyah juga menjadi pusat penting untuk kebudayaan, belajar, dan kesenian. Selama beratus-ratus tahun, Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia. Pengaruhnya menyebar sangat luas, menyentuh banyak kebudayaan yang berbeda-beda. Orang-orang Utsmaniyah di awal-awal dulu sangat berhasil dalam perang-perang mereka. Mereka menaklukkan banyak negeri dan kota-kota di dekatnya. Mereka memang pejuang yang hebat dan punya tentara yang kuat. Kesultanan Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya waktu diperintah Sultan Sulaiman pertama. Di Eropa, dia dikenal sebagai Sulaiman yang Agung, kalau di Timur sebagai Sang Pemberi Hukum. Dia memerintah dari 1320 sampai 1966. Nah, masa ini disebut zaman keemasan Kesultanan Utsmaniyah. Sulaiman ini pemimpin militer yang tangguh dan penguasa yang bijaksana. Dia berhasil memperluas wilayah kesultanan. Di bawah pimpinannya, tentara Utsmaniyah menang banyak pertempuran, salah satunya pertempuran Mohacs tahun 1226. Armada Laut Utsmaniyah menguasai Laut Tengah. Sulaiman juga memperbaiki sistem hukum. Karena itulah dia dapat gelar Sang Pemberi Hukum. Hukum-hukum buatannya mengatur banyak hal dalam kehidupan, mulai dari urusan kejahatan sampai pajak. Seni dan budaya juga berkembang pesat. Banyak masjid, istana, dan gedung-gedung umum yang indah dibangun. Istanbul jadi kota yang sangat megah dan jadi pusat perhatian dunia. Contohnya yang terkenal itu Masjid Süleymaniye, yang dirancang arsitek Mimar Sinan. Kesultanan waktu itu sangat kaya, karena perdagangan dan hasil menaklukkan daerah lain. Pemerintahannya juga tertata rapi. Masa pemerintahan Sulaiman diingat sebagai zaman yang penuh kemegahan dan kekuatan besar. Ini benar-benar zaman keemasan bagi orang Utsmaniyah. Sultan Sulaiman sendiri sering memimpin langsung pasukannya ke medan perang. Setelah masa Sultan Sulaiman yang agung, Kesultanan Utsmaniyah mulai menghadapi banyak masalah. Sultan-sultan sesudahnya tidak sekuat dia, jadi kesultanan yang sudah sangat luas ini jadi susah diatur. Pertempuran Lepanto tahun 1271 jadi titik balik penting. Waktu itu, armada laut Utsmaniyah kalah telak. Masalah di dalam negeri juga membuat kesultanan jadi lemah. Ada sultan-sultan yang lebih suka hidup nyaman di istana. Korupsi mulai banyak terjadi. Lalu, Yanisari, itu loh prajurit-prajurit elitnya, malah ikut campur urusan politik. Usaha-usaha untuk memperbaiki dan memajukan kesultanan sering dapat perlawanan keras. Para Yanisari ini tidak mau ada perubahan di bidang militer. Banyak usaha perbaikan itu akhirnya tidak sepenuhnya berhasil. Kesultanan pun terus mengalami kemunduran, pelan-pelan tapi pasti. Meskipun sudah coba dihidupkan lagi semangatnya, masa kejayaan kesultanan memang sudah lewat. Abad ke-19 itu, masa yang berat bagi Kesultanan Utsmaniyah. Banyak wilayahnya lepas, dan mereka susah payah mengikuti perubahan dunia. Kesultanan ini ikut Perang Dunia Pertama, bergabung dengan Blok Sentral. Akibatnya, rakyat sangat menderita dan banyak kerugian. Kekalahan di Perang Dunia Pertama jadi pukulan terakhir. Wilayah-wilayahnya dibagi-bagi oleh negara sekutu yang menang perang. Pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah akhirnya dihapus tahun 1922. Sultan terakhirnya terpaksa pergi dari negeri. Lalu muncul gerakan baru yang dipimpin Mustafa Kemal. Mereka berjuang supaya Turki merdeka. Perjuangan ini akhirnya berhasil mendirikan Republik Turki. Tanggal 29 Oktober 1923, Mustafa Kemal, yang nantinya dikenal sebagai Atatürk, jadi presiden pertamanya. Dia melakukan banyak sekali perubahan untuk memajukan Turki dan menjadikannya negara republik yang sekuler.
Ibu kotanya juga pindah dari Istanbul ke Ankara. Ini benar-benar jadi tanda perpisahan total dengan masa lalu Utsmaniyah. Negara baru ini memulai lembaran baru dalam sejarah. Kesultanan lama memang sudah tidak ada, tapi Turki yang baru telah lahir. Kesultanan Utsmaniyah ini berdiri lebih dari 600 tahun loh, dan mereka meninggalkan jejak yang sangat dalam dan tidak terlupakan di dunia. Mereka pernah menguasai daerah yang sangat luas di Eropa Tenggara, Afrika Utara, sampai Timur Tengah. Orang Utsmaniyah banyak sekali memberi sumbangan untuk kebudayaan, misalnya di bidang seni, musik, tulisan-tulisan sastra, dan juga makanan. Lukisan miniatur Utsmaniyah dan musik klasiknya punya gaya yang khas dan unik. Banyak makanan dan kebiasaan yang kita kenal sekarang, seperti kopi Turki dan pemandian Turki, itu asalnya dari zaman Utsmaniyah. Warisan mereka yang paling mudah kita lihat itu arsitekturnya yang luar biasa. Ada masjid, istana, dan gedung-gedung umum yang megah. Kota-kota seperti Istanbul itu penuh dengan bangunan-bangunan indah peninggalan mereka. Contohnya yang paling terkenal itu Hagia Sophia dan Istana Topkapi. Mimar Sinan, arsitek Utsmaniyah yang hebat itu, sudah merancang ratusan bangunan yang indah-indah. Pengaruh kesultanan ini masih bisa kita rasakan loh, di hukum, adat istiadat, bahkan batas-batas negara di banyak negeri. Kesultanan ini ikut membentuk bagaimana Eropa Timur, Balkan, Afrika Utara, dan Timur Tengah berkembang. Walaupun kesultanannya sudah tidak ada lagi, sisa-sisa pengaruhnya masih terasa kuat di budaya, bangunan, dan sejarah banyak daerah.